apa aja sih tentang di Taiwan ini. Utama yang kalian harus pijakan dari BLK itu masing-masing. Nah, baiklah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Marni Channel. Nah, untuk di video kali ini, sesuai judul, aku akan kasih tahu nih buat teman-teman persyaratan di 2025 untuk jadi TKW Taiwan seperti aku itu apa aja sih? Tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa, sebelum ditonton video ini lebih lanjut, teman-teman bantu aku nih di like, komen, jangan lupa di share dan subscribe-nya juga ya, biar aku lebih semangat lagi nih buat konten-konten berikutnya. Oke guys, langsung aja ya. Apa aja sih persyaratannya untuk pergi ke Taiwan? Untuk yang utama yang kalian harus ketahui sebelum kalian daftar atau cari tahu ke BLK ya. BLK itu Balai Latihan Kerja. Jadi sebelum kita diberangkatin ke Taiwan ini, kita harus melewati proses seperti kayak di BLK. Kita belajar bahasa, belajar masakan, terus belajar lainnya lah apa aja sih tentang di Taiwan ini. Nah, untuk yang pertama, kalian harus memenuhi syarat ini. Umur dulu ya, umur. Untuk TKW ya pastinya perempuan dong. Wow. Nah, kalau umur itu minimal, itu sih minimal setahu aku 20 tahun ya, sekarang 20 lebih, itu pun 20 tahun lebih ya, untuk minimalnya umur kalian mau daftar jadi TKW Taiwan. Untuk maksimalnya itu sekitar 41, 40-an, 43 itu kalau yang udah X, tapi itu balik lagi ya, tergantung peraturan dari BLK tersebut. Tinggi, nah sekarang itu tinggi dipermasalahkan loh, harus 150 cm. Jadi kalau kurang dari 150 cm, kalian belum bisa pergi ke sini. Dan untuk berat badannya juga harus seimbang guys. Menurut aku sekarang itu agak ribet, nggak kayak dulu ya. Sekarang itu benar dari 2023 atau 2024 deh, tahun kemarin tuh ribet banget loh untuk persyaratan ke Taiwan itu. Nah, untuk berikutnya itu harus ada ijazah minimal SD. SD bisa ya kalau untuk jadi TKW. Kalau udah untuk bertato itu tergantung ya, tergantung BLK-nya menerima apa enggak, itu semua tergantung BLK-nya, kebijakan dari BLK itu masing-masing. Nah, untuk dokumen ya, dokumen itu persyaratan berikutnya nih, kalau kalian udah yang tadi aku omongin tadi udah oke nih, semuanya umur dari tinggi, bertato itu LPK ya, terus ada ijazah SD ya, nggak apa-apa. Nah, terus untuk syarat umumnya seperti kayak suratnya itu surat-surat asli kayak KK, KTP, akte lahir, terus surat nikah kalau teman-teman udah menikah, ada akte cerai kalau teman-teman udah cerai kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman paspor nih, kalau udah pernah ke negara lain seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, itu kalian harus bawa ya, itu yang aslinya ya guys, semuanya aku omongin tadi. Nah, untuk persyaratan yang kedua lagi, surat vaksin. Kalau surat vaksin COVID sih menurut aku tergantung LPK juga ya, nggak tahu juga sih sekarang harus apa enggak. Nah ya, itu yang kedua. Untuk yang persyaratan umum yang ketiga, itu mengikuti pembelajaran di BLK sendiri itu ya. Jadi kalian kalau udah ada persyaratan ini, misalnya udah tinggi oke, umur oke ya, terus ada ijazah SD. Nah, kalau udah kalian silahkan cari yang namanya sponsor. Misalnya biasanya tuh di setiap kampung atau di setiap desa itu pasti ada kok sponsor ya guys. Jadi kalian tanya misalnya pengalaman dari teman kalian nih, misalnya, aku ada sponsor bagus nih, kayak gitu, tanggung jawab kayak gitu. Nah, kalian tanya sama dia ya. Terus bisa juga kalian rekomendasi ini buat dari teman kalian kayak gitu. Sponsor itu persyaratan yang tadi, persyaratan umum. Udah itu teman-teman juga harus pergi ke sponsor ya, hubungin kayak mana, terus kapan siap berangkat kayak gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja kalian medical, namanya itu medical pra. Jadi medical pertama, kalau kalian udah melewati itu semua tadi, maksudnya udah dapet persyaratan tadi itu, kalian harus medical pra. Nah, medical pra ini kalian juga harus bisa melewati, jadi nggak punya penyakit atau nggak punya riwayat penyakit kayak gitu ya. Nah, kalau udah medical pra selesai, kalian udah fit, nah udah oke tuh, udah bisa lebih lanjut lagi prosesnya untuk jadi TKW Taiwan kayak aku gini gitu loh. Setelah udah selesai kan kita misalkan kalau nggak fit ya kita nggak jadi, tapi ya mudah-mudahan aku doain buat teman-teman yang mau atau ada niatan mau ke Taiwan, mau mengubah nasib atau dengan apa namanya itu masalah masing-masing,
Aku doain semoga semuanya itu fit ya. Nah, kalau udah fit, kalian udah fix nih, udah fit, keluar dari hasilnya lab itu ya, dari klinik itu. Nah, jadi barulah kalian itu bisa diproses lebih lanjut. Udah diproses lebih lanjut, kalian tuh misalnya mau pulang dulu apa gimana, tergantung kebijakan LPK-nya. Kalau saya dulu sih pulang dulu, jadi nyiapin semuanya. Biasanya itu kalau udah medikal kita harus nyiapin yang namanya, kalau kita orang tua ya, maksudnya belum menikah, harus ada surat izin orang tua. Nah, kalau udah menikah ya harus ada surat izin dari suaminya. Jadi harus pulang dulu, tanda tangan, dan sama RT, nggak lurah maksudnya kok RT nggak tahu ya, pokoknya lurah dulu. Aku yang jelas ada lurah sama RT apa kadus gitu, pokoknya begitulah. Kalau udah, baru deh kapan kalian bisa mulai pembelajaran di LPK. Yang pastinya cewo-ceso kayak aku dulu ya, mumet-mumet gimana, namanya juga perjuangan ya guys, nggak ada yang enak kalau untuk di LPK kayak gitu. Nah, itu aja ya guys untuk persyaratan-persyaratannya di 2025 itu. Nah, itu kembali lagi ya, tergantung dari BLK-nya masing-masing. Nah, itu aja dulu videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan share-nya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang ada niat untuk pergi ke Taiwan sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.